Pernahkah kalian datang ke sebuah mall, kemudian Anda masuk ke salah satu outlet yang brandnya cukup terkenal, ya anggaplah misalnya brandnya adalah Lacoste atau misalnya brandnya adalah Polo, kemudian Anda lihat-lihat barangnya, kemudian Anda pegang, kemudian Anda lihat harganya, ternyata harganya itu di atas 2 juta atau di atas 3 juta dan seterusnya. Dan dalam hati Anda, kenapa barang seperti ini sangat mahal dan seterusnya. Sebenarnya itu tidak mahal, tapi ya saksikanlah video lanjutan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Alimuddin, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Kampus ST Tridharma Nusantara, kampus yang berkarakter dan kampus yang beride. Kali ini kita akan membahas tentang pasar. Banyak orang yang salah mengartikan pasar dalam konteks bisnis. Di mana pasar dalam konteks bisnis ini berbeda definisi dari pasar dalam konteks ekonomi. Kalau di ekonomi itu jelas bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau tempat untuk bertransaksi dan seterusnya. Dalam konteks bisnis dan marketing itu berbeda. Pasar dalam konteks marketing dan bisnis itu adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki kemampuan dan kemampuan dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk maupun suatu jasa. Nah, kita akan melihat yang mana sih yang dimaksud dengan pasar ini secara spesifik. Contohnya begini, pernahkah kalian datang ke sebuah mall, kemudian anggaplah di brand Polo atau di brand Lacoste misalnya, kemudian Anda masuk ke dalam toko itu melihat baju ataupun sepatu yang dijual, Anda memperhatikan, kemudian Anda lihat harga sepatu tersebut, harganya di atas 1 juta ataupun 2 juta. Terus Anda bilang dalam hati, wah ini kenapa mahal sekali? Atau dalam konteks Bugis Makassar, kajala nah atau soli pagah. Nah, sebenarnya itu tidak mahal. Sekali lagi itu produknya tidak mahal, tetapi dia salah masuk. Ya, dia salah masuk outlet. Seharusnya ya dia tidak masuk di tempat situ, makanya dianggap mahal. Karena kenapa? Brand tersebut itu diciptakan bukan untuk karakteristik seperti dia. Ya, sekali lagi itu tidak mahal. Tapi produk tersebut itu dibuat sesuai dengan karakteristik yang mereka sudah analisis dan seterusnya. Nah, dengan itu mereka menganggap bahwa barang itu sangat mahal. Sekali lagi, mungkin bahasa kasarnya adalah kelasnya berbeda. Ya, mereka lah yang salah masuk, atau dalam istilah Bugis itu dia jika jili-jili masuk dalam mall tersebut. Nah, begitupun juga kalau misalnya kita mendapatkan misalnya orang-orang kelas atas, dia mendapatkan makanan yang sangat murah. Kenapa murah sekali nih barang? Nah, artinya apa? Dia juga sebenarnya produk tersebut itu bukan diciptakan untuk kelas atas, tapi untuk kelas menengah ke bawah misalnya. Jadi sekali lagi dalam sebuah produk itu tidak ada istilah mahal, murah, dan sebagainya. Itu mereka memiliki target pasar masing-masing. Ya, tadi kata kuncinya adalah dua, memiliki kemauan dan kemampuan. Nah, tadi dalam brand Lacoste misalnya atau Lacoste, kemudian brand Polo misalnya, ya dia hanya memiliki kemauan untuk membeli barang tersebut, tapi tidak memiliki kemampuan. Seperti itu. Sekali lagi dia hanya memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan. Jadi dia bukan kategori pasar dalam arti konteks bisnis maupun marketing ini. Nah, saya kasih lagi contoh sederhana. Ada penjual nasi kuning yang harganya 5.000,
Kemudian ada seorang manajer membeli barang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah manajer tersebut itu mampu membeli itu nasi kuning dengan gaji misalnya di atas 10 juta? Ya, pasti jawabannya dia mampu. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dia mau membeli nasi kuning yang harga 5.000 itu? Nah, kalau dia tidak mau berarti itu bukan target pasarnya. Jadi nasi kuning harga 5.000 itu bukan target pasarnya si manajer dan seterusnya yang punya penghasilan 10 juta ke atas. Nah, bahasa sederhananya seperti itu adalah kemauan dan kemampuan. Dia harus terpenuhi itu. Nah, sama juga biasa saya dapatkan ada sales mobil yang membagikan brosur ke mahasiswa. Ya, menurut saya itu ada perbuatan sia-sia. Kenapa perbuatan sia-sia? Ya, karena itu tidak sesuai dengan target pasar. Mahasiswa kemungkinan dia hanya mau membeli, tetapi belum tentu mampu untuk membeli sebuah mobil. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan pasar. Oke, jadi kalau Anda membuat bisnis, sekali lagi adalah kata kuncinya adalah siapa target pasarnya, siapa yang disasar, gitu. Nah, jangan lagi mengatakan kalau ditanya siapa pembelinya ini, siapa calon pelanggannya, siapa target pasarnya, kemudian Anda menjawab semua kalangan, siapapun yang mau. Dalam konteks bisnis, jawaban seperti itu menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak pernah belajar bisnis atau orang-orang yang tidak pernah kuliah. Kan itu adalah jawaban yang sangat umum dan jawaban seorang awam lah kira-kira seperti itu. Nah, intinya adalah Anda harus menentukan siapa target pasarnya. Saya kasih contoh sederhana tadi mengenai nasi kuning. Ya, semua orang makan nasi kuning. Pertanyaannya adalah apakah nasi kuning yang kita jual itu semua orang mau membeli? Ya, sekali lagi adalah mau membeli. Bisa saja mereka mampu tapi dia tidak mau. Saya kasih contoh sederhana. Ada di daerah daerah Pantai Losari itu ada nasi kuning itu harganya 50.000. Kemudian juga ada nasi kuning yang di daerah yang di pinggir jalan itu yang mobil-mobil itu yang mulai harga 5.000. Nah, itu sama-sama jual nasi kuning. Pertanyaannya adalah siapa pelanggannya itu yang harga 5.000, siapa juga pelanggannya yang harga 50.000. Kalau Anda mahasiswa, pasti kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar, Anda akan berpikir 1.000 kali untuk membeli nasi kuning yang harga 50.000. Nah, begitupun juga orang yang sering belanja yang nasi kuning yang di daerah Sulawesi itu atau daerah Pantai Losari itu yang harganya 50.000 satu porsi, ya belum tentu juga mau membeli harga nasi kuning yang 5.000 yang di pinggir jalan. Nah, kenapa ya? Karena sekali tadi bukan target pasarnya. Semua produk memiliki target pasar masing-masing. Seperti itu. Jadi, penjual nasi kuning yang harga 50.000 dengan harga 5.000 itu memiliki pasar masing-masing. Jadi tidak ada istilah mahal atau murah, ya. Nah, karena produk itu diciptakan sesuai dengan target pasar yang dia sasar. Makanya kalau Anda nanti membuat produk, ya harus jelas siapa target pasarnya. Ya, jangan lagi mengatakan semua kalangan, orang siapapun yang membutuhkan dan seterusnya. Itu yang Anda harus sasarkan. Karena kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi strategi marketing yang akan kita gunakan. Strategi marketing mix yang akan kita gunakan. Strategi marketing mix nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Ya, seperti itu. Saya kasih contoh sederhana tentang pasar ini. Nah, di dunia perkopian ini sangat banyak ya penjual kopi, apalagi kopi kekinian. Ya, kita anggaplah runut, mulai dari Starbucks, kemudian ada Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Tomorrow Coffee, kemudian
akhir-akhir ini sempat lagi viral juga, lagi banyak juga di pinggir jalan adalah gerobak kopi yang harganya 8.000. Nah, Anda mungkin kalau ke Starbucks, Anda selalu mengatakan bahwa harganya Starbucks ini sangat mahal. Nah, atau misalnya lagi bersaing kini antara Starbucks dengan Kopi Kenangan misalnya. Padahal menurut saya itu memiliki pasar yang berbeda. Nah, kalau kita lihat lagi pendiri Kopi Kenangan, ya kenapa dia membuat produk Kopi Kenangan itu sebenarnya karena dia menyasar target yang berbeda. Ya, dia selama ini berpikir ya kalau kita mau ngopi es kopi misalnya, ya selalu kita ke Starbucks yang harganya sekitar 35 ribuan sampai 50 ribu. Nah, akhirnya dia menyasar range-nya itu antara 50.000 sampai 1.000, jadi ambil tengah-tengah. Kita lihat pernyataan pendiri Kopi Kenangan.